Fitri. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya serahkan penuh kepada Bu Iskafada untuk acara diseminasi materi budaya positif. Kepada Bu Iskafada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gedangan 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Gedangan 1. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kita semuanya di sini nantinya akan saling sharing atau berdiskusi mengenai budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, langsung saja budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, kalau guru diibaratkan sebagai petani, otomatis ladangnya itu adalah sekolahan. Sekolahan sebagai ladang atau sebagai sawah. Sehingga melakukan proses pembelajaran dengan murid, kita itu harus menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Kalau misalnya lingkungan sekolah kita itu positif, maka otomatis akan terwujud atau tercipta sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan muncul sebuah karakter yang baik. Nah, dari karakter-karakter yang baik yang kita ciptakan kepada murid kita di lingkungan sekolah kita, maka akan menumbuhkan budaya positif. Nah, dari budaya positif ini ada beberapa konsep inti atau konsep dasarnya. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita harus berubah, paradigma belajar kita harus berubah dulu. Setelah itu disiplin positif konsepnya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti ada poin keyakinan kelas yang nantinya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di awal-awal pembelajaran. Kita nanti setiap kelas harusnya mempunyai keyakinan kelas. Kalau dulu di sebelum kurikulum merdeka kita menggunakan atau menamainya sebuah peraturan. Nah, sekarang namanya adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Gitu ya. Selanjutnya dari konsep inti budaya tersebut, yang pertama kita harus merubah dulu paradigma kita tentang belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu yang bagaimana? Pembelajaran dengan paradigma yang baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini. Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi perkembangan, yaitu modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, semuanya peserta didik ini dikembangkan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masih ingatkah panjenengan semuanya tentang profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi kira-kira? Ada 6. Nah, apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global. Terus kemudian yang ketiga,
mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif. Ada 6 ya. Nah, ini. Nah, dari dimensi ini semuanya harus dimunculkan atau diwujudkan di dalam pembelajaran kita untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ternyata di dalam pembelajaran kita itu ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Biasanya guru itu selalu mengontrol murid. Kemudian kritik itu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kayak memberi hadiah atau yang lainnya. Kemudian bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini anak-anak harus seperti ini. Nah, ini ternyata ada kesalahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini mengubah paradigma stimulus respon, yaitu ke pendekatan teori kontrol yang benar. Kalau di stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap seperti itu. Tapi ternyata kebutuhan anak itu berbeda, berdiferensiasi, ya kan? Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol itu adalah setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, melihatnya dari sisi mana. Nah, ini ya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sehingga disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dari disiplin positif ini adalah menerapkan atau mewujudkan peserta didik yang memiliki keterampilan disiplin positif melalui dirinya sendiri tanpa ada imbalan penghargaan atau ancaman atau reward atau hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, penjelasan tadi sudah mengatakan bahwa ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk contoh nilai kebajikan berikutnya adalah sesuai dengan Ibo Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, hidup atau keterampilan itu atau life skill-nya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, ini, kemudian pendengaran yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain atau menghormati orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Setiap orang melakukan sesuatu atau setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ini ya. Sehingga usaha yang terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka untuk kebutuhan dasar yang kita penuhi. Berikutnya adalah ini. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Murid juga begitu. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya anak yang neko-neko di sekolahan itu kenapa? Ini kan biasanya kita mencari latar belakangnya. Apa dari lingkungan rumahnya kurang kasih sayang atau apa? Terus kemudian dia mencurahkan kasih sayangnya di sini, minta disayangi sama gurunya. Nah, ini ya. Ini lapo sih kok sering bertengkar dan sebagainya. Ini kita lihat 5 dasar kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Kalau misalnya murid kita atau anak kita sendiri gitu ya, kalau kekurangan dari ini atau tidak memperoleh ini, mesti akan melampiaskan kemana dia bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya ini. Kemudian penguasaan. Ada kan kadang di dalam kelas itu ada kok mentang-mentang begini ya. Ini memang kebutuhan dasarnya dalam berkuasa atau penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak juga ingin bebas, jangan diikat terus ya. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini adalah kita merampas kebutuhan dasarnya anak ya, tentang kebebasan. Kesenangan. Anak juga perlu bersenang-senang ini ya. Tidak hanya gurunya saja, tetapi anak juga memerlukan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga kita harus memahami dan harus memberikan keleluasaan untuk bisa mencapai ini semuanya. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang adanya motivasi itu yang pertama karena tidak adanya kenyamanan, maka dia punya dorongan ingin melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Agar saya dapat hadiah maka nilai saya harus bagus dan sebagainya. Ini adalah dorongan adanya hadiah. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 ini. Jika yang pertama sama kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka kedua motivasi atau dorongan ini termasuk dorongan dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga yaitu dorongan dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang baik itu yang intrinsik apa ekstrinsik? Yang intrinsik, ya betul. Karena dari dalam dirinya sendiri. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba biasanya ya. Kemudian karena tingkah laku atau tindakan anak juga tiba-tiba seperti itu sehingga kita menghukum dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan untuk berkomunikasi. Enaknya kamu bagaimana enggak? Langsung dihukum. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat satu arah, kebijakannya guru. Jadi hukumannya kebijakannya guru. Kemudian yang keempat yaitu berupa hukuman atau fisik ya, biasanya berupa fisik. Entah itu disuruh menulis berapa kali, kemudian entah itu disuruh berdiri di depan tiang bendera, kalau dulu seperti itu ya. Kemudian berlari-lari berapa kali dan sebagainya, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, ini bedanya. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi habis menumpahkan minuman di dalam kelas, maka harus membersihkan, ini namanya konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Anak ini sudah selesai bersihkan, kewajibannya apa belum dan sebagainya. Nah, ini konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
konsekuensi dan restitusi. Ini posisi kontrol guru itu apa saja? Yang pertama yaitu penghukum. Guru selalu menghukum, menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi kita sebagai pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kelima itu mana yang sering panjenengan lakukan di dalam kelas? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah anak biar ini ya tidak mengulang lagi saya buat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman saja biar anak ini nurut saya dan sebagainya. Mana kira-kira Bapak Ibu yang panjenengan sering lakukan dari kelima posisi kontrol ini? Pak Ardi, penghukum kah? Boten. Manajer kah? Bu Windy, sebagai apa Bu Windy? Sebagai teman. Kalau Bu Arifah sebagai apa? Kira-kira posisi kontrolnya jenengan? Pemantau saja ya. Pemintai. Bu Yani sebagai apa Bu Yani? Dekat boleh jadi teman. Penghukum pernah nggak ya kita melakukan penghukum pernah ya, tapi dalam skala kecil ya, bukan seperti yang di TV kan berlari sampai 100 kali dan sebagainya, nggak mungkin ya. Sekarang sudah ada. Mengapa ya? Itu hukuman positif ya, hukuman positif. Nah ini ya, kita juga pernah melakukan ini semua ya, tetapi dalam skala yang kecil hukumannya tidak terlalu berat, disesuaikan dengan sesuai dengan perbuatannya. Sekarang kita lanjutkan contoh penerapannya 5 posisi kontrol tadi ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah ini termasuk membuat merasa bersalah. Jadi anak akan teringat terus. Aku salah ternyata gini. Terus sampai nanti ngecap ya, istilahnya ngecap atau stempel. Berikutnya adalah posisi teman. Kalau sebagai teman itu seperti itu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman ya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ini pemantau. Jadi anak nanti menjawab. Oh iya, kalau seperti ini. Makanya harus dibuat kesepakatan kelas tadi ya, dipantau seperti kamu seperti ini, maka apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya. Nah ini jangan diulangi lagi ya. Nah, ini seperti ini adalah pemantau. Ini posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini ya, seperti ini termasuk manajer. Kira-kira dari kelima itu yang paling baik yang mana? Manajer, betul, ya, manajer. Kalau penghukum itu kasihan anaknya ya. Tapi nggak jerah Bu kalau ini. Sekarang kita ganti paradigma yang baru tadi ya. Belajar melalui dan mengacu pada profil belajar Pancasila. Berikutnya dari kelima tadi berarti kita sepakat ya 5 posisi kontrol tadi yang paling sesuai untuk kita menumbuhkan budaya positif adalah yang manajer, posisi manajer. Sekarang ada soal. Kalau seperti ini, Bapak Ibu, ini termasuk 5 posisi kontrol yang mana? Ada tadi pemantau, merasa bersalah, kemudian penghukum, teman, dan manajer. Mana ya? Pembuat merasa bersalah, betul? Kita lihat ya, pembuat merasa bersalah karena saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ya, membuat anak merasa bersalah. Ada lagi berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kok tetap saja seperti itu. Nah ini merasa bersalah. Bagaimana? Coba kalau orang tuamu tahu kamu melakukan ini. Nah ini juga termasuk merasa bersalah. Nah, salah saya berarti besar sekali sampai seperti itu. Iya, betul Bu Yani. Berikutnya sekarang, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa? 5 posisi kontrol tadi. Penghukum kah? Teman kah? Apa? Kira-kira apa? Bu Nisa?
bisa? Pengontrol, pemantau, pemantau, merasa bersalah. Bu Ida apa Bu Ida? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa? Pemantau, penghukum, teman. Iya, kamu tidak pernah benar. Penghukum, iya, penghukum ya. Ya. Iya, stempel. Nah, ini ya, penghukum. Penghukum itu ini kalimat-kalimatnya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu salah terus ya ini. Patuhi aturan yang saya buat. Awas ya kalau tidak. Nah, ini ya, awas ini. Kemudian kamu selalu saja salah, tidak pernah benar sama sekali. Nah, ini. Kamu selalu yang terakhir selesainya. Ini juga termasuk menghukum anak dalam kata-kata ya. Coba yang ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Termasuk mana? Manajer. Iya, manajer ya. Apakah kamu meyakininya? Pokoknya dihubungkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu nanti kata-kata itu adalah termasuk manajer. Jadi kita nanti dituntut seperti itu, harus melakukan seperti itu. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ini termasuk mana? Sebagai teman. Ya, sebagai teman itu seperti itu. Ayo bantulah demi Bapak dan Ibu. Kayak halus gitu ya. Meminta dengan ayo ingat tidak bantuan Bapak dan Ibu selama ini bagaimana? Kamu kok tidak melakukan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu? Nah, ini adalah sebagai teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Termasuk yang mana sih? Konsekuensi. 5 posisi dasar tadi ada konsekuensi, Pak. Penghukum, kemudian teman, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Ini kita pemantau. Kita lihat ya Pak. Iya, pemantau. Pemantau itu harus ada bukti atau datanya, biasanya seperti itu. Nah ini ya, seperti tadi, kamu kalau tidak mengerjakan tidak akan dapat nilai. Nah, ini kan ada datanya, gitu ya. Kemudian peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini adalah pemantau. Ya, kita lanjutkan kembali tentang keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau kemarin ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini ya. Kalau dulu kita memang menyebutnya adalah peraturan kelas. Peraturannya seperti ini, ternyata sekarang itu harus kita rubah. Kalau peraturan itu nanti ada hukumannya. Itu tadi kan kita tidak boleh menghukum ya. Kalau peraturan ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas nanti kalau menyelesaikan masalah maka dia akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Itu namanya keyakinan atau kesepakatan. Jika seseorang yakin akan nilai-nilai kebajikan, maka akan muncul motivasi internal. Tadi katanya kan yang paling baik motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah saya coba di kelas saya ya. Yang pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama langkahnya yaitu dengan anak-anak disuruh menuliskan peraturan yang kamu inginkan di dalam kelas kita itu apa gitu ya. Jadi tiap anak tadi saya beri lembaran kertas post-it atau sticky note ya seperti itu anak-anak saya suruh nulis kamu ingin kelasmu bagaimana, peraturan yang bagaimana biar nanti kamu nyaman belajar di dalam kelas. Nah setiap anak saya suruh nulis, tidak harus 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Kamu ingin yang bagaimana, semuanya menuliskan di situ. Nah ternyata di dalam membuat tadi peraturan itu banyak kata-kata tidak, gitu kan? Nah, langkah yang kedua kita rubah dengan kata-kata tidak. Misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Anak-anak ada yang di situ. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Ada yang tulisan gitu. Tidak boleh buang sampah di kolong meja dan seterusnya. Kata-kata tidak langkah kedua setelah anak-anak kita suruh menuliskan peraturan kelas. Yang kedua anak-anak suruh merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas misalnya.
Anak tadi ada yang bilang boleh membuang, karena menghilangkan kata tidaknya, boleh membuang sampah di tanah. Nah, ini kita rubah bagaimana parafrasenya yang bagus ya. Masa kita boleh, kan katanya tidak. Kita buat kalimat positif ini menjadi kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Nah, kalau tidak boleh membuang sampah, bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya atau tong sampah dan sebagainya. Kita rubah seperti itu. Jadi tahapannya yang pertama tadi anak disuruh menulis peraturan kelas, ya, yang diinginkan apa semuanya banyak sebanyak murid. Kemudian dirubah dari kalimat yang negatif dirubah menjadi kalimat positif. Setelah itu dari kalimat positif tadi kita identifikasi sebagai atau ambil nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi itu adalah nilai atau pernyataan-pernyataan yang berupa kalimat universal, jadi kalimat umum. Nilai-nilai kebajikan apa yang sesuai dengan tidak boleh atau membuanglah sampah di tempatnya lagi? Menjaga kebersihan. Nah, itu seperti itu. Nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya itu adalah menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menghormati teman dan sebagainya. Itu nanti dari kalimat positif tadi kita rubah, kita masukkan, kita kumpulkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu, seperti itulah nantinya yang akan dibuat di setiap kelas. Sekarang beralih kepada segitiga restitusi. Nah, ini apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga, namanya segitiga, ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi nanti itu guru itu dituntut untuk menyelesaikan masalah anak atau peserta didik itu dengan 3 tahapan itu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita panggil dulu, biasanya anak yang bermasalah kita panggil dulu, itu memanggil anak itu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab atau latar belakang dari yang dipermasalahkan anak ini tadi sampai bertengkar atau yang lainnya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dari situ kita bisa menggali informasi dari anak yang salah tadi, yang kita panggil tadi, kita tanyai kenapa seperti ini, apa setelah ini kenapa kamu melakukan ini dan seterusnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dihubungkan dengan peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat tadi. Kalau ada anak yang bermasalah, kita hubungkan keyakinan kelas yang sudah kamu buat tadi sesuai enggak dengan keyakinan yang kamu buat tadi. Nah, kalau tidak, keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan seterusnya. Nah, ini tujuannya ke sana. Kita nanti memecahkan masalah itu melalui ini. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka dalam menyelesaikan masalah kita hubungkan anak tadi biar bertanggung jawab atas yang ditulisnya kemarin. Awal-awal masuk ajaran baru kamu nulis keyakinan atau kesepakatan kelas seperti ini. Kenapa kok kamu kamu telah melakukan ini? Nah, sesuai nggak dengan yang kamu sepakati bersama sebelum masuk di kelas ini, kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Nah, ini itu adalah tahapan dari segitiga restitusi, yaitu ini tadi menstabilkan identitas sudah ya tadi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini termasuk di sini berbuat salah itu wajar. Ini kata-katanya. Nanti kalau menyelesaikan masalah melalui 3 tahap tadi, yang pertama dalam menstabilkan identitas itu kalimat apa yang sesuai untuk tahap menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar, nah tidak apa-apa. Sekarang salah tidak apa-apa. Nah, ini dibuat pelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini biasanya kita seperti itu ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ini biar anak tidak merasa bersalah yang sangat ya. Itu dilakukan kalimat yang seperti itu. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini ya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Nah, ini ya. Kemudian kalimat ini juga bisa kamu berhak merasa begitu.
Tetapi yang terbaik harus bagaimana? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang harus ditanyakan dalam menstabilkan identitas. Berikutnya, yang validasi tindakan yang salah. Kalimat apa yang perlu kita ucapkan atau kita katakan kepada anak yang melakukan kesalahan? Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka kalimat atau kata-kata yang sesuai dengan ini untuk menggali informasi kesalahan apa yang setelah dilakukan adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi untung saja kamu tidak melakukannya. Nah ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir yaitu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik ya. Nih katanya tadi sudah sepakat ya. Kalau yang paling baik adalah motivasi intrinsik. Maka kalimat yang perlu diucapkan atau dikatakan sama guru kepada murid yang melakukan kesalahan yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, ini mengacu pada peraturan yang sudah kita buat atau keyakinan yang sudah kita buat tadi di awal. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan seterusnya. Ini ada salah satu contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Ini cara penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan tadi. Angel, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Arya. Iya Bu, habis kesel sih Bu. Arya selalu mencontek tugas saya. Bukan hanya PR, tugas saya di kelas juga dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Arya? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Arya dan tanpa sadar saya menggebrak-gebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya iyalah Bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan PR, tapi Arya tinggal mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang, coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai mengebrak meja, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya seharusnya bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Tepat sekali tindakan kamu
Naga, menurut keterangan dari guru piket, kamu sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat sudah 5 kali, Bu. Menurut kamu, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Naga. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Maka mari kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Kamu datang terlambat pasti punya alasan ya. Iya, Bu. Mengapa kamu sering terlambat? Saya terlambat karena sering begadang di main HP, Bu. Jadi saya kurang tidur. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang kedisiplinan, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena bisa membuat saya tepat datang ke sekolah dan menghargai waktu. Benar, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita tidak akan menumpuk dan kita juga dapat melatih kepedulian. Iya, Bu, maaf saya sering terlambat ke sekolah. Saya menyesal karena sering terlambat. Iya Naga, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih tepat waktu dan tidak begadang lagi. Baik Naga, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Menutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian yang profesional dengan melakukan yang pertama membuat keyakinan kelas dulu sebelum anak-anak memulai pelajaran. Di MPLS ini suatu waktu yang tepat ya kita buat seperti itu sehingga nanti di dalam menyelesaikan masalah bisa teratasi dengan bantuan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau kalian baik semuanya. Nah, anak-anak, tadi pagi kalian apa sudah sarapan? Kalau sudah, hari ini mesti kalian kuat untuk melakukan pembelajaran ya. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, hari ini nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Apa kalian pernah dengar? Kalau kalian belum pernah dengar, nanti ibu jelaskan dulu ya. Nah, anak-anak, mengapa kok bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu kalian mesti akan teringat akan hukumannya, gitu ya. Kalau ada peraturan mesti ada hukumannya. Nah, kalau keyakinan kelas, kalian nanti kalau sudah kalian buat bersama-sama, maka kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Kamu harus yakin bahwa itu adalah yang kamu buat itu adalah yang baik, gitu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan menentukan peraturan kelas dulu ya. Yang biasanya kalian pernah dengar ya. Peraturan pernah dengar ya? Pernah. Nah, peraturan apa saja yang pernah kalian dengar? Menjaga kebersihan, tidak boleh ngotori kelas. Nah, ya, ada seperti itu. Nah,
untuk dituliskan peraturan kelas yang kamu sepakati gitu ya, yang kamu buat. Di sini kamu tuliskan peraturan kelas yang ingin kamu tuliskan ya. Boleh menuliskan 1, 2 dan seterusnya ya. Saya bagi dulu ya. Coba disiapkan alat tulisnya untuk menuliskan sebuah peraturan kelas. Anak-anak, hari ini kita sudah membuat peraturan kelas dirubah menjadi kalimat positif ya tadi ya. Setelah itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang kalian buat tadi, sebagai tanda sepakat kalian sudah menentukan nilai kebajikan menjadi keyakinan kelas. Akan tanda tangan di sini ya sebagai tanda sepakat ya. Nah, nanti saya panggil satu persatu untuk tanda tangan di depan ya. Coba saya panggil dulu. Ini urut dari sini, bawa pulpen ya, bawa ke sini. Langsung ke sini, maju ke sini. Itu pakai. Nah. Berikutnya diterima. Langsung ya. Berikutnya. Ya, langsung urutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerina Ramadianti dari kelas 6B. Selamat pagi, nama saya Iklima Andromeda Atmawijaya dari kelas 6B. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Arya Putra Pandi dari kelas 6B. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat seru sekali. Seru banget loh. Sungguh penting. Iya, sangat penting. Iya, penting banget. Penting sekali. Menghargai orang lain. Dapat membuat kita untuk lebih disiplin agar kita lebih bisa mandiri. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.